Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak soleh dan solehah, kita lanjutkan materi kemarin yang berhubungan dengan bangun ruang. Sekarang kita masuk pada submateri bangun ruang silinder atau tabung. Bangun ruang silinder atau tabung itu biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gambar drum atau drum, kemudian ada tong sampah yang jika diinjak itu terbuka penutupnya, pipa, ya, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, bagaimana sih gambar dari silinder atau tabung itu? Oke. Dalam silinder atau tabung itu, di sisi atas atau sisi penutup nih yang warna biru, kemudian sisi alas nih, kemudian memiliki sisi tegak atau sisi selimut, oke, atau disebut dengan selimut tabung yang ini ya. Nah, jika dibelah ini tabung, maka bentuknya seperti ini. Jadi sisi atasnya itu akan berbentuk seperti sebuah lingkaran, ya. Ini seperti sebuah lingkaran. Kemudian sisi alasnya juga bersebuah lingkaran. Nah, dari sini bisa lihat, ya. Dalam lingkaran itu ada yang disebut dengan titik pusat. Nah, jika dibuatkan titik pusat kemudian dibuat garisnya atau jaraknya dari titik pusat sampai ke keliling lingkaran, ini disebut dengan jari-jari, oke, atau bisa dilihat di sini ya. Dari sini si titik pusatnya, oke, sampai di sini disebut sebagai jari-jari. Kemudian ada juga yang disebut dengan diameter. Diameter itu adalah garis tengah lingkaran ya, atau 2 kalinya jari-jari. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan rusuk. Yang mana itu rusuk? Rusuk itu adalah garis pembatas antara dua sisi. Yang mana itu? Yaitu ini dia. Nih. Oke, bisa dilihat ya. Dia batasi sisi atas dengan sisi selimut. Oke. Kemudian yang di bawah juga ini disebut dengan rusuk, ya. Oke, bisa dihitung ya. Ada berapa rusuknya? Ada 2, sisinya ada 3. Kemudian satu lagi ada yang disebut dengan tinggi. Apa itu tinggi? Jarak antara sisi atas dengan sisi alas. Nah, itu disebut dengan tinggi. Nah, berdasarkan informasi ini dapatlah kita simpulkan bahwa dalam tabung itu ada beberapa komponen atau sifat-sifatnya. Yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi yang berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Sisi lengkung itu yang mana tadi? Sisi lengkung itu adalah sisi selimut ya, atau selimut tabung tadi ini ya, yang ini. Kemudian memiliki 2 rusuk, oke. Tadi rusuknya ini ya, ini. Oke. Dan tidak memiliki titik sudut. Oke, ingat ya. Oke, saya yakin kalian bisa. Oke, kita lanjutkan di bangun ruang yang selanjutnya, yaitu kerucut. Nah, kerucut tentunya kalian terus atau sering melihatnya. Bentuk kerucut itu bisa kalian lihat seperti kerupuknya es krim, ya. Ini kerupuknya es krim. Biasanya kalau nggak salah itu cornetto ini. Oke, cornetto yang harga 3 ribuan atau 5 ribuan, 8 ribuan. Oke, kerupuknya begini ya. Inilah yang disebut dengan kerucut. Dan masih ada lagi contoh-contoh yang lain. Nah, bagaimana sih gambar kerucut dalam matematika? Nah, ini dia. Ini kerucut.
Dalam kerucut itu ada komponen-komponen yang tersusun di dalamnya, terbentuk di dalamnya. Ada yang disebut dengan titik puncak. Ini bukan titik sudut ya. Ini bukan titik sudut. Ini disebut dengan titik puncak. Kemudian ada sisi alas dan dia tidak memiliki sisi penutup ya. Kemudian ada sisi selimut atau selimut kerucut ya. Dan satu rusuk ini ya, karena dia membatasi antara sisi alas dengan sisi selimut. Komponen yang lainnya yang harus kita ingat adalah tinggi kerucut. Apa itu tinggi kerucut? Yaitu jarak dari titik sampai ke sisi alas. Nah, ini disebut dengan titik disebut dengan tinggi kerucut. Kemudian ada yang disebut dengan garis pelukis. Apa itu garis pelukis? Garis pelukis itu ini S ya. S itu ditulis sebagai garis pelukis ya. Oke, garis pelukis namanya. Oke. S ini disebut dengan garis pelukis. Apa itu garis pelukis? Yaitu garis miring yang ditarik dari jari-jari dan tinggi. Itu yang disebut dengan garis pelukis ya. Nah, kalau dibelah ini kerucut, maka bentuknya seperti ini dia. Ini dia ya. Oke, ini tadi garis pelukisnya. Ini S ya. Kemudian yang di bawah ini, sisi alas ini berbentuk sebuah lingkaran ya. Kemudian ini yang di atas ini disebut sebagai sisi selimut. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berdasarkan informasi ini, dapatlah kita katakan bahwa komponen-komponen atau sifat-sifat kerucut itu yang pertama memiliki dua sisi. Tadi adalah sisi alas dengan sisi selimut. Kemudian memiliki satu rusuk tadi ya, satu rusuk. Kemudian tidak memiliki titik sudut, tapi hanya memiliki titik puncak tadi ya, di sini titik puncak. Ini disebut dengan titik puncak. Oke, ini disebut dengan titik puncak ya. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.